Saudara, transaksi digital melaju kencang dalam 5 tahun terakhir. Digitalisasi di sektor pembayaran bahkan sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Di saat yang bersamaan, konsumen juga menghadapi risiko keamanan bertransaksi, terutama saat modus penipuan makin berkembang. Lalu bagaimana regulator merespon tantangan digital ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Anton Daryono, Kepala Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Bapak Rudi Agus Peraharjo, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK. Selamat pagi Pak Anton, Pak Rudi. Selamat pagi Mbak Asri, gimana kabarnya Mbak? Ya, saat ini yang sudah join Pak Anton, Pak Rudi nanti akan segera bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Di segmen pertama ini kami akan membahas soal risiko keamanan bertransaksi di era digital. Pak Anton, ini sebetulnya bagaimana pengaruh dari teknologi di era digital ini terhadap risiko keamanan transaksi masyarakat? Terima kasih Mbak Asri. Teknologi digital dalam transaksi keuangan terus mengalami peningkatan dan semakin diadopsi oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai indikator sistem pembayaran yang sampai dengan Agustus 2024 menunjukkan data sebagaimana berikut. Contoh, volume transaksi di BI Fast yang tumbuh sebesar 59,12% year on year atau mencapai 312,67 juta transaksi. Kemudian yang kedua ditunjukkan indikator transaksi digital banking tercatat 1.871,19 juta transaksi atau tumbuh sebesar 31,11% year on year. Kemudian transaksi UE, uang elektronik, tumbuh sebesar 21,53% year on year mencapai 1.246,58 juta transaksi, dan transaksi menggunakan kanal kris kembali tumbuh dengan sangat pesat sebesar 217%, 217,33% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 52,55 juta dan jumlah merchant mencapai 33,77 juta. Perkembangan yang sangat signifikan ini Mbak, di satu sisi menyenangkan, tapi di sisi lain juga meningkatkan risiko keamanan transaksi di masyarakat. Berdasarkan pengaduan konsumen yang masuk ke Bank Indonesia pada sampai dengan semester 1 2024, tercatat 5.955 pengaduan konsumen yang masuk. Ya, yang sebanyak 31,87% diantaranya disebabkan oleh fraud. Fraud ini disebabkan berbagai macam modus. Pertama, penggunaan akun keuangan oleh pihak yang tidak dikenal melalui metode phishing, pencurian identitas, dan penyebaran data pribadi. Yang kedua, melalui serangan cyber, melalui phishing, malware, melalui file.apk, dan juga ransomware. Kemudian penipuan pembayaran seperti penggunaan kris yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. Hal ini mengakibatkan masyarakat perlu waspada dan memahami risiko keamanan pada saat bertransaksi. Mungkin kira-kira bisa begitu Mbak yang bisa kami sampaikan. Jadi risikonya cukup banyak ya dengan perkembangan di era digital ini. Lalu sebetulnya tantangan utama apa yang dihadapi konsumen dalam bertransaksi di era digital, terutama atau khususnya ini terkait dengan keamanan sistem pembayaran? Nah, karena semakin banyak dan semakin berkembangnya modus penipuan, masyarakat harus terus waspada, harus terus sadar akan perkembangan modus penipuan dimaksud. Ya, penipuan termaksud modusnya bisa melalui penyebaran website atau kontak center yang seolah-olah sebagai website atau kontak center yang legitimate untuk penyelenggaraan transaksi keuangan, padahal itu merupakan modus phishing untuk mendapatkan data keuangan pribadi. Terus kemudian penyebaran file APK dengan modus seperti surat undangan, resi kurir, tagihan PLN, informasi pajak, dan sebagainya, yang sejatinya itu berisikan malware yang berbahaya. Kemudian kris palsu, yaitu kalau kita bertransaksi scan melalui kris itu langsung masuk ke rekening fraudster, tidak sebagaimana tujuan kita scan pada saat scan kris tadi. Untuk itu kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan dan atas risiko dimaksud agar dapat terhindar dari risiko keamanan dalam bertransaksi tadi.
Iya, jadi artinya awareness ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat, oleh konsumen untuk kemudian bisa melihat begitu potensi penipuan ataupun juga resiko-risiko lainnya yang akan muncul dalam transaksi melalui digital begitu ya. Dan saya ingin menyapa dulu Pak Rudi yang baru saja bergabung. Selamat pagi Pak Rudi. Pak, mungkin boleh dibuka audionya? Belum Ah, dibuka. ya, Nah, mohon maaf. Selamat iya. pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Anton. Waalaikumsalam. Apa kabar Selamat Pak pagi Rudi? Pak Budi. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, agak lambat sedikit tadi. Iya nggak apa-apa Pak. Tadi kita sudah bahas soal risiko dan tantangan apa yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses digitalisasi ini khususnya dalam skema pembayaran begitu. Lalu Pak Rudi saya langsung pengen tanya ini kenapa penting bagi konsumen untuk lebih waspada terhadap keamanan transaksi? Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi regulasi ya, kita di dalam Undang-Undang OJK dan juga Undang-Undang P2SK itu mengamanatkan. Jadi tugas dari OJK itu bukan hanya mengatur, mengawasi, namun juga melindungi. Jadi dalam Undang-Undang OJK dan juga Undang-Undang P2SK itu ada bab khusus itu, Pak, terkait dengan pelindungan konsumen. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini peran dari konsumen itu wah sangat strategis, sangat penting gitu, sangat penting. Oleh sebab itu, seperti tagline di sini, konsumen cerdas. Kita harapkan konsumen ini pada waktu bertransaksi dia itu paham mengenai apa namanya manfaatnya, kebutuhannya, risikonya, dan juga biayanya. Termasuk juga paham mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sehingga nanti pada waktu dia bertransaksi atau dia tidak melakukan transaksi, dia akan melihat hal itu semua gitu loh. Sehingga nanti tidak merugikan konsumen tersebut. Karena kami pahami semua, kita di sini adalah selain saya ini sebagai regulator gitu, juga Mas Anton regulator, kita ini juga konsumen gitu loh. Sehingga kita harus melindungi konsumen. Dan konsumen itu tadi disampaikan kita harus konsumen itu cerdas, sehingga nanti pada waktu bertransaksi akan benar-benar pahami mengenai hak-hak dan kewajibannya, risiko, biaya, dan juga manfaatnya bagi konsumen. Ya, lalu sejauh ini Pak Rudi dari OJK sendiri dalam melakukan pengawasan mungkin ya terhadap Bank Indonesia salah satunya mungkin apa kemudian yang menjadi laporan terbanyak terkait dengan yang maksudnya berkaitan dengan risiko tadi pembayaran di era digital ini? Jadi kalau kita lihat di sini dari data yang kami miliki itu layanan selama semester pertama itu kita sudah mendapatkan layanan ya. Kita buka namanya aplikasi portal pelindungan konsumen. Kita itu menerima layanan sebanyak lebih kurang 280.000, tepatnya 280.483. Itu yang dari layanan. Dari sejumlah itu, yang pengaduan itu sebesar 23.000 yang masuk ke OJK, yang kita terima melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jadi kami dari OJK apabila ada masyarakat yang dirugikan itu bisa melaporkan transaksi itu adanya suatu fraud atau penipuan atau scam tersebut kepada OJK dan juga kepada PUJK, yaitu melalui APPK. Dan di situ tadi saya sampaikan pengaduannya itu ada 23.000. Dan kalau kita lihat paling besar itu memang yang pertama itu terkait dengan perilaku petugas penagihan. Yang pertama. Tetapi kalau tadi terkait dengan isu kita hari ini, itu terkait dengan penipuan, itu bisa terkait dengan pembobolan rekening, skimming, phishing, social engineering itu ada 1.600-an atau sekitar 7% dari semua total pengaduan. Dan semua pengaduan ini harus diselesaikan, harus direspon oleh PUJK. Dan di sini OJK akan memonitor terkait dengan tanggapan yang diberikan oleh PUJK. Itu yang terkait dengan substansinya kita lihat, terkait dengan jangka waktunya atau SLA-nya kita lihat juga. Nah, itu nanti kita lihat apakah hal tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dalam hal ini kami dari OJK akan memonitor pengaduan tersebut, dan kalau misalkan konsumen ya Mbak ya belum puas terkait dengan tanggapan diberikan oleh PUJK tersebut, maka bisa menyampaikan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dan nantinya BI akan bergabung dalam LAPS tersebut.
Baik, dari laporan-laporan yang masuk, lalu bagaimana kemudian respon dari BI dan OJK untuk menjawab tantangan keamanan bertransaksi di era digital? Kita akan membahasnya tapi usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Asri Gunawan kembali bersama Anda di segmen Kompas Bisnis dan saat ini kami masih bersama dengan para narasumber. Yang pertama Bapak Anton Daryono, Kepala Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan juga Bapak Rudi Agus Peraharjo, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK. Kita kembali lanjutkan perbincangan di segmen sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita bahas soal risiko dan tantangan utama dalam bertransaksi di era digital. Selanjutnya Pak Anton, apa langkah-langkah yang dilakukan BI dalam melindungi konsumen dari berbagai ancaman modus penipuan seperti tadi phishing yang disebutkan? Oke, makasih Mbak Sri. Pertama terkait dengan pelindungan konsumen di Bank Indonesia, terutama atas industri yang memperoleh izin dari Bank Indonesia dilakukan melalui 4 instrumen kebijakan, yaitu yang pertama melalui pengaturan atau ketentuan, yaitu BI memastikan bahwa perangkat pengaturan yang dibuat oleh Bank Indonesia telah sesuai dengan undang-undang dan best practice sehingga konsumen terlindungi dan tentunya aman. Peraturan mencakup diantaranya mengenai prinsip pelindungan konsumen yang harus dipatuhi penyelenggara produk dan juga jasa keuangan, serta hak dan tentunya juga kewajiban konsumen itu sendiri maupun penyelenggara. Yang kedua dilakukan melalui pengawasan, baik pengawasan offset maupun pengawasan onset. Dalam hal ini pemeriksaan untuk memastikan bahwa penyelenggara yang diawasi secara sadar telah mengidentifikasi risiko dan mitigasi atas potensi ancaman serangan cyber dimaksud. Kalau boleh kembali lagi ke pengaturan, jadi di pengaturan mengenai cyber tadi ada 2 hal selain yang peraturan Bank Indonesia mengenai pelindungan konsumen Bank Indonesia atau PKBI, juga ada peraturan Bank Indonesia mengenai keamanan dan ketahanan cyber khusus yang terkait dengan cyber ini tadi yang berlaku pada penyelenggara sehingga dia dapat melindungi konsumennya dari serangan cyber dimaksud. Kemudian yang ketiga melalui proses edukasi dan literasi, dan ini merupakan faktor yang terpenting. Pada saat seluruh perangkat telah dibuat secara apik, tetapi jika konsumen belum teredukasi, apalagi terliterasi, akan mengakibatkan mudahnya ancaman penipuan dimaksud dapat masuk atau mengenai konsumen itu sendiri. Karena di dalam penipuan ini tadi, modus-modusnya itu berkembang terus dan dia akan memanfaatkan psikologis daripada konsumen itu sendiri. Untuk itu Bank Indonesia melakukan edukasi dan literasi berdasarkan 4 prinsip. Pertama, secara masif, yaitu secara besar-besaran. Yang kedua, terstruktur, yaitu mengambil tema-tema tertentu pada periode waktu tertentu, sehingga lebih jelas, clear, dan sebagainya. Inklusif, prinsip inklusif mencakup seluruh lapisan masyarakat, dan juga berdampak luas sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas. Kemudian yang keempat, penanganan pengaduan, yaitu masyarakat yang terkena berbagai modus penipuan dapat melakukan pengaduan sehingga langkah-langkah penanggulangannya dapat dilakukan. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia mendorong agar pengaduan ini diselesaikan terlebih dahulu oleh penyelenggara jasa keuangan, dalam hal ini kalau di sistem pembayaran penyedia jasa pembayaran gitu ya. Kalau dia di situ diselesaikan seperti tadi dikatakan oleh Pak Rudi, ada SL-nya juga dan kita juga monitor penyelesaiannya juga. Nanti kalau dia tidak dapat menyelesaikan ini akan menghit gitu ya mengenai pengawasan kita terhadap si PJP tadi. Nah, di dalam pengaduan ini tadi juga kalau tidak selesai di PJP-nya atau PIP-nya, kita bisa masuk ke asosiasinya, dalam ini kalau di sistem pembayaran di asosiasi sistem pembayaran. Kalau tidak selesai juga atau tidak deal di situ bisa melakukan pengaduan
ke Bank Indonesia, dan Bank Indonesia akan melakukan fasilitasi mediasi tadi diselesaikan antara konsumen dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Dan kalau nggak selesai juga bisa tadi disampaikan oleh Pak Rudi juga akan masuk ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Yaitu kalau nanti Bank Indonesia sistem keuangan dan ini akan memakai lembaga yang sama bersama-sama OJK karena ini akan prinsipnya efisiensi masuk ke sana semua baik yang berizin kepada di OJK akan masuk di situ, yang berizin di Bank Indonesia juga akan memakai lembaga yang bersama dan lembaga ini akan diawasi bersama-sama oleh OJK maupun Bank Indonesia. Kemudian apabila ada kesalahan di dalam sistem penyelenggara sistem pembayaran tadi dimungkinkan juga nanti masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi kalau berdasarkan hasil pengaduan dan sebagainya memang kesalahan ada di penyelenggara sistem pembayaran atau penyelenggara jasa keuangan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Mbak Asri. Ya, jadi pertama penerapan prinsip perlindungan konsumen, pengawasan, kemudian juga edukasi literasi, pengaduan juga tadi, bahkan sampai ganti rugi ya tadi disebutkan. Nah, saya sekarang akan ke OJK. Pak Rudi, bagaimana peran OJK dalam mengawasi industri keuangan agar produk dan layanan yang ditawarkan tetap melindungi konsumen? Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi ya kita menyimak apa yang disampaikan Mas Anton dari Bank Indonesia, itu juga sepertinya juga semuanya dilakukan oleh Bank Indonesia, kita dilakukan oleh OJK. Karena kita juga sebagai regulator ya, kita ngatur, mengawasi dan juga melindungi. Ada satu titik yang menurut saya yang jadi penting bagi kami dari OJK itu terkait dengan kebijakan. Dalam artian kami kepingin ya PUJK pelaku usaha jasa keuangan itu bisa tumbuh berkembang dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi gitu, bermanfaat bagi masyarakat. Namun sisi lain kita juga kepinginnya itu berharap besar konsumen juga dilindungi gitu. Jadi kita kepingin industri bertumbuh berkembang dengan baik, namun juga tetap melindungi kepentingan dari konsumen. Ada istilah strike the right balance itu. Jadi kita jaga keseimbangan tersebut. Jadi kita nggak kepingin PUJK tumbuh berkembang, tapi PUJK-nya telantar, nggak diperhatikan. Kita nggak mau hal itu. Kita kepinginnya ya, konsumen harus diperhatikan. Gitu. Karena PUJK itu bisa tumbuh berkembang, ya, itu karena konsumennya gitu ya. Dan kita dari OJK itu juga melakukan kemarin di akhir tahun 2023 kita sudah mengeluarkan POJK. POJK nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, di situ diatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen termasuk kewajiban-kewajiban dari POJK. Bahkan kalau kita lihat di dalam Undang-Undang P2SK itu jelas sekali itu. Di bab perlindungan konsumen dan masyarakat itu ada pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan ada hak dan kewajiban dan juga larangan bagi PUJK. Nah, di situ juga ada itu. Menariknya semuanya itu ada sanksinya di dalam pasal 305, 306 dari Undang-Undang P2SK. Jadi kami dari regulator kita akan ngawasin gitu, kita bikin ketentuan kita awasi dengan ketat gitu. Dan juga nanti kita harapkan ya konsumen konsumen cerdas, dia tahu mengenai hak dan kewajibannya. Karena memang di situ ada salah satu kewajiban yang saya bacakan aja itu konsumen itu wajib membaca, memahami dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan atau dokumen penggunaan produk dan atau layanan termasuk memastikan fitur keamanan, cara penggunaan termasuk risiko-risiko yang dapat terjadi dalam menggunakan aplikasi yang disediakan oleh PUJK dalam penggunaan produk dan atau layanan. Dan di sini itu memang termasuk juga produk dan layanan yang terkait dengan digital yang sekarang lagi kita bahas ini, termasuk juga ada phishing, skimming, social engineering dan sebagainya gitu. Itu semuanya kita atur, kita awasi secara ketat. Kita harapkan semua bisa berjalan dengan baik. Demikian Mbak. Baik Pak. Lalu ini selanjutnya pertanyaannya untuk Pak Anton dan Pak Rudi juga. Bagaimana BI dan OJK serta industri keuangan ini bekerja sama meningkatkan perlindungan konsumen terhadap ancaman modus penipuan di era digital ini? Pak Anton dulu mungkin. Terima kasih. Di tahun 2024, Bank Indonesia bersama OJK dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi yang terkait dengan penyelenggaraan jasa keuangan telah membuat sebuah gerakan bersama edukasi pelindungan konsumen atau kita singkat GBRPK dengan mengedepankan prinsip satu tema, satu waktu dan multi kanal.
Dalam GBRPK, kami melakukan penayangan kontak edukasi berupa konten edukasi berupa video, audio, flyer, dan banyak lagi dengan jadwal dan tema yang serempak yang telah disepakati bersama pada seluruh kanal komunikasi mitra yang terlibat. Kemudian sejak diluncurkan pada tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan saat ini, konten edukasi GBRPK telah ditonton lebih dari 111 juta viewer atau listener, dan bahkan gerakan bersama ini juga telah menjangkau topik di luar jasa keuangan, salah satunya kampanye anti judi online untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Lalu kalau Pak Rudi? Ya, jadi gini, saya disampaikan Mas Anton itu benar ya, kita akan melakukan berbagai tindakan ya Mas Anton ya, dalam rangka melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, istilahnya edukasi kepada masyarakat ya. Nah, memang kita lihat ya, OJK dan Bank Indonesia itu nggak bisa bekerja sendiri gitu. Kita harus bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan PUJK yang kita awasi khususnya. Dan di sini memang kami dari OJK pun mewajibkan PUJK itu untuk serta melakukan edukasi dan literasi dan inklusi kepada masyarakat. Jadi kewajiban itu kalau dibebankan kepada OJK saja, kewajiban itu dibebankan pada BEJ nggak mungkin kita itu mampu gitu. Dan kami juga terima kasih nih pagi ini harapannya sesi kita ini bisa dilihat oleh banyak orang ya, banyak masyarakat konsumen gitu, sehingga konsumen yang cerdas. Sehingga makin tadi itu pada waktu ada suatu transaksi dia akan lebih bijak gitu pada waktu menggunakan transaksi tersebut. Dan di sini memang di dalam PUJK kita juga meminta itu agar pada saat PUJK melakukan produk yang terkait dengan layanan dan juga produk itu harus juga memperhatikan terkait dengan produk atau layanan digital. Karena kita pahami bukan seringkali ya, banyak masyarakat kita itu dari sisi literasinya. Kalau kita literasi kita kan masih rendah. Kalau kemarin lihat dari survei nasional keuangan itu tingkat literasi kita itu 65%. Sedangkan inklusinya 75%. Artinya orang itu yang berhubungan dengan PUJK, dengan bank misalkan, atau dengan asuransi, dana pensiun, atau penyelenggara jasa pembayaran itu berhubung, tetapi mengenai tingkat pemahaman yang terkait dengan produk yang dibelinya itu masih kurang gitu. Sebab itu maka kita sekarang melakukan edukasi sosialisasi ini agar masyarakat makin cerdas, makin bijak nanti pada waktu bertransaksi. Jadi harapannya memang kita nggak bisa sendiri nih Mbak. Terima kasih nih Kompas sudah memfasilitasi kegiatan di pagi hari ini. Oke Pak, tadi untuk melahirkan dan menciptakan konsumen yang cerdas, bagaimana peran masyarakat dalam menghadapi modus ancaman bertransaksi di era digital seperti phishing yang tadi kita sebutkan? Mungkin Pak Anton boleh jawab duluan. Oke, makasih Mbak Sri. Bagaimana caranya kita melalui berbagai program edukasi dan literasi kepada masyarakat, Bank Indonesia selalu mendorong masyarakat untuk menjadi dalam tanda kutip konsumen cerdas peka bertransaksi. Kalau tadi di tempatnya OJK ada konsumen cerdas, nah kini konsumen cerdas peka bertransaksi. Peka sendiri adalah merupakan singkatan dari PE-nya gitu ya Mbak Asri, adalah peduli, yaitu masyarakat peduli pemahaman atas produk atau jasa keuangan yang digunakan. Kemudian K-nya adalah kenali, mendorong masyarakat untuk dapat memahami risiko dan ancaman penipuan serta bagaimana cara memitigasinya. Kemudian yang A adalah adukan. Jika masyarakat telah menjadi korban dari modus ancaman bertransaksi, masyarakat harus paham bagaimana cara mengadukan permasalahannya melalui kontak center resmi penyelenggara, dan apabila tidak dapat diselesaikan, tadi kami sampaikan ke penyelenggaranya dulu,
disampaikan, diadukan, diselesaikan. Kalau tidak deal, masuk ke asosiasi, pelindungan konsumennya di asosiasi. Kalau tidak selesai juga ke Bank Indonesia, kemudian nanti kita akan fasilitasi untuk mediasinya. Jadi kalau tidak selesai juga bisa melakukan pengaduan ke Bank Indonesia maupun ke OJK, tergantung produknya itu izinnya dari mana gitu ya. Tapi kalaupun itu tiba-tiba ada yang keliru dari seharusnya ke OJK ke BI, ya kami akan koordinasi dengan pendapatnya Pak Rudi. Oh ya ini Pak, ini ada aduan terkait dengan penyelenggara jasa yang berada di bawah izin OJK, nanti disampaikan. Kalau ada yang keliru sistem pembayaran masuk ke tempatnya Pak Rudi, akan diteruskan kepada kita. Dan kalaupun misalkan tiba-tiba disisihkan gitu ya, tetapi kaitannya dengan di OJK, ya kita akan monitor juga melalui proses pengawasan tadi. Kamu udah selesaiin belum? Tolong diselesaikan dengan baik dan sebagainya tadi. Nah, dengan begitu, dengan menjadi konsumen cerdas, peka bertransaksi tadi, harapannya masyarakat akan terlindungi dan aman dalam bertransaksi. Dan terima kasih sekali lagi buat Kompas yang telah memfasilitasi hari ini untuk terus mengedukasi kepada konsumen masyarakat tentang menjadi konsumen cerdas peka bertransaksi, karena kita semua bagian dari konsumen ini tadi. Demikian Mbak Asri. Ya, kalau kata Pak Anton tadi, peran masyarakat ini harus konsumen cerdas peka bertransaksi. Kalau dari OJK Pak Rudi, seperti apa peran masyarakat menghadapi modus ancaman bertransaksi seperti phishing? Nah, jadi intinya itu kalau saya lihat itu pertama itu masyarakat ini harus melindungi ya, melindungi pada saat bertransaksi, terutama terkait dengan pelindungan data pribadi, itu harus namanya dilakukan. Dan juga yang kedua itu harus jangan kepo lah gitu, mudah dapat sesuatu informasi terus kemudian ingin mencari lebih dalam lagi, padahal itu sering-sering nggak sesuai dengan kebutuhannya. Jadinya terutama misalkan sharing PIN atau OTP dan sebagainya. Dan juga kita mengharapkan masyarakat juga harus sering melakukan penggantian password ya, apabila untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang penting lagi itu adalah kita mengharapkan masyarakat tuh harus mempunyai sikap waspada dan hati-hati pada saat menerima tawarannya. Itu Bang Napi itu dulu waspada kan gitu ya. Karena emang sering-sering kita sudah cukup hati-hati gitu loh. Tapi karena tadi itu hal-hal lain, kita melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan diri kita gitu. Dan ke depan ya Mbak Asti dan juga Mas Anton, kami pun dari DOJK kan di kita itu ada namanya Satgas Pasti ya, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, di situ terdiri dari 16 kementerian lembaga, termasuk Bank Indonesia di dalam situ. Kita dengan Bank Indonesia, OJK dengan Bank Indonesia dan kementerian dan lembaga lain, ini dalam waktu dekat ini akan membentuk namanya anti scam center. Kita singkat dengan pusaka itu. Harapannya nanti kalaupun toh nanti itu ada masyarakat yang tertipu, silakan melaporkan kepada anti scam center tersebut yang kita bangun. Harapannya nanti kalau misalkan sudah terlanjur transfer gitu, tadi kaitan dengan phishing, skimming dan social engineering tadi itu yang sudah ditipu tadi itu, sudah dilakukan scam itu tadi itu sudah terlanjur transfer, uangnya sedapat mungkin bisa kita blokir gitu, sehingga nanti sisanya bisa kita kembalikan kepada konsumen yang dirugikan tersebut. Harapannya jadi nanti dari sisi regulasi kita sudah terapkan, sosialisasi edukasi sudah kita terapkan, kita lakukan dengan baik. Namun kalaupun toh akhirnya ada masyarakat yang korban gitu, kita bisa melakukan tindakan kuratifnya, penanganannya dengan cara tadi itu melakukan pemblokiran dan juga penindakan. Harapan kita itu nanti ke depan pelaku fraudster ini Mbak yang melakukan scam ini bisa ditangani gitu. Nanti istilahnya nanti bisa berefek jera gitu. Jadi jangan ada terus setiap saat itu kan nanti kan membuat capek kita ya sebagai regulator, sebagai pelayan masyarakat. Demikian Mbak.
Baik, artinya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen di proses transaksi di era digital ini tidak hanya peran dari regulator tapi juga dari masyarakat itu sendiri, awareness, kemudian juga edukasi dan literasinya perlu ditingkatkan. Terima kasih Bapak Anton Daryono, Kepala Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Pak Rudi Agus Peraharjo, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bapak-Bapak.